Beliau ini kalau di Afrika itu sebagai guru besar adalah Habib Toha Al-Haddad, insya Allah kalau nggak salah ini. Beliau ini kalau di Afrika itu sebagai guru besarnya umat Islam. Kenapa? Karena beliaulah yang mengislamkan ribuan atau bahkan jutaan orang Afrika. Itu dengan apa? Dengan cara sadar diri. Maksudnya sadar diri bagaimana? Beliau di sana itu berdakwah bukan dengan jangan makan babi itu haram. Itu nggak sadar diri namanya. Karena dia minoritas. Nah, yang banyak itu adalah orang kafir. Kamu jangan riba, itu haram. Tidak begitu. Tapi cara dakwahnya beliau dengan cara sadar diri. Beliau buka toko, kios, jualan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga. Habis itu kalau misalnya ada orang beli Pak, ini misalnya gula, mana uangnya? Dikasih uangnya. Habis itu kembalinya dikasihkan, misalnya kembali 500 rupiah, beliau tambahin, ini saya kasih beras, saya tambahin beras. Loh, kenapa? Ya, bawa aja, enggak apa-apa, buat keluarga di rumah. Orangnya kan gitu, Pak, saya mau beli beras tapi uangnya kurang, enggak apa-apa, bawa aja, dan uangnya ambil buat beli lauk. Nah, itu namanya dakwah sadar diri, dakwah bil hal namanya kan, dakwah dengan keadaan dia, memang keadaannya dia. Akhirnya orang-orang heran, loh, Anda ini niat jualan atau tidak? Gitu. Saya jualan, Anda beli, saya terima uangnya, tapi saya kasih. Ini adalah ajaran agama saya. Ajaran Rasulullah SAW adalah memberi orang yang membutuhkan. Itu harus sadar diri memang seperti itu. Tidak bisa kalau kita misalnya di tempat yang minoritas, yang mayoritasnya orang kafir, kemudian kita mau memberontak, itu bukan ajaran Islam. Gitu. Artinya ada beberapa metode dakwah atau metode bagaimana kita mengkondisikan diri kita di beberapa tempat tadi itu. Gitu. Mungkin ketika di Amerika, kalau kita di Indonesia ya, setiap hari Senin ada pengajian, setiap hari Rabu ada pengajian, bahkan pagi setiap hari pun di tempatnya Habib Taufik itu ada pengajian, banyak pengajian, mudah. Nah, perasaan apa yang Mas Rizwan rasakan ketika ada di Amerika, yang mungkin saya tidak tahu, bisa dijawab, mungkin di sana jarang ada kajian-kajian, hampir tidak ada. Perasaan apa? Ya, pertama datang itu memang kita merasakan kayak tersisih gitu ya. Iya, tersisihkan. Jadi tapi di sisi lain kita itu di situ diberikan kebebasan. Silahkan, tidak ada yang tegur, tidak ada orang tua, bapak, ibu yang tegur, tidak ada saudara yang tegur, kamu mau apa aja silahkan. Nah, saya salah satu yang saya senangkan di Amerika itu peradabannya itu terkait dengan kedisiplinan, disiplin waktu, dengan kalau antrian tidak ada yang khusus di sini ya nyalin gitu kan, tapi dia mengikuti antrian, sekalipun antriannya itu pakai mobil atau pakai mau beli apa gitu, itu tetap antrian, yang di belakang. Kalau secara pemikiran Indonesianya gitu kayaknya gampang, ini bisa disalin, ini kita salin masuk aja gitu. Iya betul. Kalau sini kan kosong ini ya, gitu. Kata orang Jawa sakarepe dewi, sekarang berani disalin aja gitu. Dan memang kita berpikir kalau ini kalau di Indonesia bisa masuk kita ini ya, gitu masuk aja situ gitu kan.
Tapi ternyata kalau mau coba kayak gitu ada yang kelaksonin gitu. Dia semua dari yang paling depan ke belakang dikelakson gitu. Nah, itu pun klaksonnya emergensi ya. Menegur sesuatu yang jadi ibaratnya amar ma'ruf. Iya. Sesuatu yang gitu. Suruh maju. Suruh jangan kasih jalan, tapi ya di sisi tapi saking hatinya juga mereka di sana itu sudah ini ya manusiawinya, jadi karena dia berpikir positif ya, oh mungkin dia buru-buru ya udah kasih aja jalan gitu lebih duluan gitu. Kasih dulu. Tapi sebenarnya bedanya kita peradaban dengan akhlak ya, mereka itu memang dididik disiplin kerja yang bagus giat gitu, tapi kan akhlaknya enggak sampai pada apa yang diajarkan Islam. Ya, misalkan kalau Islam mengajarkan as-shalatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, nah akhlaknya kan di situ. Jadi bukan cuma disiplin yang diajarkan Islam, sholat tepat pada waktunya gitu kan, kerja dengan giat dan etos bagus, etos kerjanya bagus. Tetapi yang diajarkan juga adalah akhlaknya. Akhlaknya itu ya menghindari enggak minum keras, minuman keras gitu, enggak berzina, enggak melakukan hal yang diharapkan Allah. Nah, kalau di sana peradaban seperti itu bagus gitu. Jadi disiplin bagus, antrian bagus, kebersihan bagus, tetapi kalau sudah waktunya ini minuman keras seenaknya dewe gitu. Berzina bebas gitu. Nah, ini yang hilang di sana. Kalau kita di umat Islam, alhamdulillah kan bisa gitu dengan mendirikan menegakkan sholat, kita ditawari minuman, kamu kok enggak minum gitu, padahal ini satu baskom ini minum khamar gitu, masih silakan minum, tak ada yang tegur kok, kamu bebas gitu, kamu udah dewasa gitu. Jadi sana kalau sudah umur 21 itu tidak ada yang boleh tegur melarang, silakan kamu bebas. Oh tidak gitu, saya enggak minum gitu ya. Jadi kita juga punya hak untuk menolak, nggak apa-apa, nggak diapain, nggak digeledekin apa gitu. Nah, paling bertanya kenapa nggak minum, nah, baru kita jawab, oh agama saya melarang itu minum. Untuk sholat 5 waktu, misal kan tadi Mas Rizwan, sholat 5 waktu itu bisa di tempat kerja. Kalau misalnya lagi libur, pengen sholat 5 waktu yang berjamaah, adakah masjid di sana? Di beberapa tempat ada ya. Kalau tempat saya dulu waktu di Georgia, Atlanta, itu masih jauh masjidnya. Itu bisa jarak tempuhnya ada yang 30 menit, ada yang 45 menit ya, tergantung itu. Untuk dari rumah ke tempat ibadah masjid itu. Dan masjidnya kadang cuma satu gitu. Dari seluruh belum tapi sekarang udah banyak. Udah banyak. Itu waktu pertama. Jadi enggak sempat ya, kita tidur di rumah aja, sholat di rumah aja, makan di rumah aja, baru bangun pagi pergi kerja lagi gitu. Jadi kalau ada saudara kita orang muslim di situ kerja bareng, libur bareng, baru kita ajak, sholat jemaah yuk gitu kan, biar dapat pahala jemaah gitu kan. Nah, ini ada aja waktu sebelum pulang ke Indonesia begitu. Sebelum pulang ke Indonesia, alhamdulillah masjidnya itu cuma 15 menit dari tempat tinggal. Jadi dari tempat kerja juga begitu, kurang lebih seperti itu. Jadi otomatis libur waktunya sholat jemaah, kita ke masjid. Tapi masjidnya kita punya aplikasi. Jadi ada aplikasi dikasih dari masjid. Aplikasi itu kita download app-nya, sudah download, di situ disampaikan jam-jamnya, jam waktu sholat duhur jam berapa, sholat asar jam berapa, iqomahnya jam berapa. Jadi yang kita ikuti itu iqomah. Iqomah. Ya, iqomahnya itu berarti begitu iqomah berarti di situ mulai jemaah. Iya. Ya, jadi ada orang tidak ada orang di situ sholat jemaah. Jadi itu aja. Kadang jaraknya jauh gitu kan, dari saya sudah masuk duhur jam 12, tetapi ternyata iqomahnya jam 1 gitu. Jadi kita ikut ke iqomah kalau mau sholat jemaah. Gitu ya. Jadi di Amerika itu lebih mudah sebenarnya dapat pahalanya. Lebih mudah dapat pahala. Kenapa? Jarak masjidnya aja jauh loh. Kita aja kadang yang situ masjid, ini males. Ya. Iya, padahal selangkah gitu ya. Iya, makanya. Cuma melangkah udah masjid gitu. Tapi masih jamaahnya masih banyak yang malas, lebih senang di rumah gitu. Iya. Ayo ngopi dulu. Ya, monggo silakan. Ini kopinya. Bismillah. Ada sponsornya.
Ini kopi Nescafe. Oh ini Nescafe. Nescafe dikasih jahe. Oh iya makanya dicece. Ini namanya kurma. Ini ada ini jajan mente. Di sana itu gimana ya? Sebenarnya kehidupannya enak gitu. Karena semuanya teratur dan diatur. Oh gitu ya. Dan kita harus ikut aturan itu untuk bisa hidup teratur. Kapan kita tidak teratur, nggak ikutin, ya jadinya beratur juga gitu. Iya. Dan dimudahkan. Jadi tidak dipersulit. Jadi kalau kita mengurus sesuatu, urusan itu dimudahkan bukan dipersulit. Beda ke realitas kita kebanyakan di Indonesia. Tapi alhamdulillah Indonesia banyak perubahan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa Lebih baik. Insya Allah. Ya itu tadi beberapa hal yang mengenai bagaimana kehidupan orang Islam yang mungkin bisa dikatakan orang yang merantau ke sana, agama Islam, kehidupannya di Amerika seperti itu. Makanya kita seharusnya di Indonesia ini lebih bersyukur ya, lebih bersyukur di tempat yang mana kita nggak susah mendengarkan azan, di tempat yang mana kita nggak susah untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi disampaikan, mendengarkan tilawah Al-Quran dan ayat-ayat makna daripada ayat-ayat tersebut disampaikan. Alhamdulillah. Tapi mungkin sekarang di era modern ini lebih lebih dimudahkan dengan digital ya. Ya, jadi mungkin Era yang di Amerika bisa mendengarkan kajian ya. Katanya jadi saya pernah diceritain ini sama Mas Rizwan, katanya di Amerika itu ada temannya yang ngefans sama hip hop.